Baik, selamat pagi untuk Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 dari mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data Teori. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan pekerjaan dari kelompok kami mengenai tugas untuk mencari artikel dan untuk mengimplementasikannya dengan menggunakan salah satu software dalam visualisasi data, yaitu mengenai clustering dengan metode Cummins. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, di sini saya Ermawati dengan NIM akhir 005 dan ada teman saya Inten Bajrana Yotami dengan NIM akhir 021. Nah, mungkin sebelumnya bisa di-share screen dulu untuk Inten untuk PPT kelompok kami. Nah, baik, jadi di sini kelompok kami memilih salah satu judul artikel yaitu mengenai pengelompokan wilayah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Karawang menggunakan algoritma Cummins. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan terlebih dahulu oleh teman saya. Baik, terima kasih Erma atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai bagian pendahuluan, di mana kami sudah membagi menjadi beberapa poin penting. Yang pertama yaitu berdasarkan judul yang kami ambil dari artikel kami, penyebaran virus COVID-19 di seluruh provinsi di Indonesia menyebabkan berbagai dampak pada semua bidang yang tentunya menghambat aktivitas manusia. Beberapa wilayah ditetapkan sebagai zona merah, yang artinya wilayah yang memiliki tingkat penderita dan penyebarannya itu sangat tinggi. Sempat beberapa kali dikategorikan sebagai wilayah zona merah, yang artinya wilayah yang tingkat penderitanya tinggi, membuat wilayah Kabupaten Karawang harus mendapat penanganan lebih cepat oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengelompokan wilayah berdasarkan tingkat penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Karawang dengan menggunakan metode clustering menggunakan algoritma Cummins. Baik, untuk berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian metode penelitian, di mana di sini penelitian dilakukan dengan menggunakan metode klasifikasi Cummins. Metode klasifikasi Cummins ini merupakan algoritma yang melakukan pengelompokan data berdasarkan data yang terdekat dengan titik pusat klaster. Pada metode penelitian ini dibagi jadi beberapa langkah. Yang pertama itu menentukan jumlah klaster, yang kedua mengalokasikan data ke dalam klaster secara acak, yang ketiga menghitung centroid atau rata-rata dari data yang ada di masing-masing klaster, yang keempat mengalokasikan masing-masing data ke centroid atau klaster terdekat, dan yang terakhir jika masih ada data yang berpindah klaster, adanya selisih antara nilai centroid lama dengan centroid baru, maka kembali dilakukan perhitungan centroid kembali di masing-masing klaster. Dan jika tidak ada perubahan terhadap nilai centroid, maka perhitungan dapat dihentikan. Baik, untuk selanjutnya ini mengenai data yang terlampir pada artikel kami. Di sini penulis melampirkan cuplikan gambar data, tapi di sini kami sudah menggantinya berdasarkan sudah kami convert ke Excel. Di sini penulis mendapatkan 30 record data yang terdiri dari beberapa variabel, ada kode, kecamatan, perawatan, isolasi, sembuh, dan juga meninggal. Nah, data ini didapatkan dari halaman web yaitu covid19.karawangkap.go.id, di mana data ini berhasil direkap pada tanggal 20 Mei tahun 2021. Baik, untuk hasil pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah mengenai hasil dan pembahasan. Nah, di sini kelompok kami menggunakan Python untuk melakukan pengelolaan data dengan metode Cummins dan untuk visualisasinya. Mungkin bisa di next. Nah, tahap pertama itu adalah melakukan import library. Nah, di sini library yang kita gunakan ada NumPy, kemudian ada matplotlib.pyplot, dan pandas yang digunakan untuk melakukan pengolahan data, yaitu dengan metode Cummins. Gitu. Nah, untuk yang kedua ini adalah melakukan import dataset. Nah, dataset yang kami gunakan ini adalah seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu mengenai data kecamatan terdampak COVID-19 di Kabupaten Karawang. Kemudian yang ketiga adalah kami melakukan switching, yaitu memilih variabel mana yang akan kami gunakan dan akan kami olah untuk visualisasi. Gitu. Nah, di sini kelompok kami memilih variabel 1 dan variabel kelima. Nah, untuk Python sendiri itu angka 1 itu
masuk ke dalam perhitungan 0 gitu. Jadi di sini yang kami tuliskan adalah 4,0 yaitu variabel 5 dan variabel ke-1 yang kita pilih. Di mana variabel pertama merupakan di sini kami menggunakan nama-nama kecamatan. Nah, untuk nama-nama kecamatan sendiri itu sudah kami ganti menggunakan kode dari 1 sampai 30 dikarenakan di sini ada 30 kecamatan. Dikarenakan Python ini juga memiliki keterbatasan untuk membaca data dalam sebuah dataset. Jadi di sini tidak bisa digunakan data string gitu, sehingga kami perlu mengolah kembali datanya dan kami ubah nama-nama kecamatan itu menjadi sebuah angka seperti itu, dari angka 1 sampai 30. Nah, untuk variabel yang kelima sendiri itu merupakan variabel meninggal, di mana variabel tersebut nantinya berfungsi untuk mengetahui kira-kira daerah mana saja sih yang memiliki kasus kematian akibat COVID-19 yang tinggi, dan dari situ kami nantinya bisa memvisualisasikan dan bisa menganalisis kira-kira ada berapa kecamatan yang masuk ke kategori rendah dan tinggi seperti itu. Mungkin bisa di next. Nah, di sini sendiri metode yang kami gunakan untuk mencari centroid yaitu dengan metode elbow seperti itu. Nah, untuk codingannya sendiri bisa dilihat di samping kiri ini seperti ini. Kami juga menggunakan random stat, di mana random stat sendiri ini difungsikan agar nilai dari perhitungan yang telah kami lakukan di dalam Python ini bersifat mutlak gitu, jadi tidak bisa diubah-ubah gitu. Karena di sini kami sudah menggunakan random stat, jadinya angka yang dihasilkan nantinya itu tidak berubah-ubah. Nah, untuk hasil centroid sendiri itu di sini ada di angka 2. Bisa dilihat bahwasanya garis yang paling curam itu ada di angka 2 ya, yang mana di sini menandakan bahwasanya klaster yang baik untuk metode Cummins ini dalam memvisualisasikan data yang kami gunakan ini adalah pada angka 2 seperti itu. Jadi di sini klaster yang kami gunakan itu ada 2 seperti itu. Mungkin bisa di next. Nah, untuk yang selanjutnya adalah menjalankan Cummins clustering dataset, di mana di sini klaster yang kami gunakan itu ada di angka 2 seperti yang disarankan oleh seperti hasil dari centroid yang telah kami hasilkan tadi, yang telah kami terima tadi, yaitu ada di angka 2. Kemudian di sini kami metodenya yaitu dengan menggunakan Cummins, dan kami juga menggunakan random stat dikarenakan supaya mendapatkan hasil yang tidak berubah-ubah seperti itu. Selanjutnya, langkah yang selanjutnya adalah melakukan visualisasi dengan menggunakan scatter plot. Nah, tadi untuk di sini karena kami menggunakan 2 clustering, yang mana di sini kami mengkategorikan pada klaster pertama itu merupakan kasus COVID-19 yang rendah, yaitu ditandai dengan lingkaran berwarna merah. Sedangkan untuk kasus COVID-19 tinggi itu ditandai dengan lingkaran berwarna biru. Seperti itu bisa dilihat di sini, bahwasanya di sini untuk warna birunya sendiri itu ada 6. Yang satu agak nyempil di keterangan seperti itu, jadi kurang terlihat karena tertutupi seperti itu. Di sini ada 6, kemudian sisanya ini yang merah-merah ini merupakan masuk ke dalam klaster yaitu kasus COVID-19 rendah, di mana ada 24 kecamatan di Karawang yang memiliki kasus rendah seperti itu. Mungkin bisa di next. Nah, mungkin untuk kesimpulannya adalah berdasarkan pengolahan data menggunakan Python tersebut, dihasilkan angka centroid yaitu 2 melalui metode elbow tadi. Nah, dari hasil tersebut, klaster yang tepat untuk bisa diolah adalah di angka 2 dan dikategorikan menjadi yang pertama, yaitu pada klaster yang berwarna merah tadi, yaitu mengenai kasus COVID-19 rendah di beberapa kecamatan yang ada di Karawang. Kemudian ada klaster 2 biru, yaitu kasus COVID-19 tinggi, yang mana dari visualisasi tersebut kita bisa melihat bahwasanya ada 6 daerah kecamatan yang masuk ke kasus COVID-19 rendah, dan ada 24 daerah kecamatan yang masuk ke kasus COVID-19 tinggi di Kabupaten Karawang. Nah, mungkin demikian yang bisa kelompok kami sampaikan, Pak. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Nah, berikut merupakan sumber dari artikel tersebut terlampir pada layar. Mungkin terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.